Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Teman-teman bukan orang asing di sini. Dan apabila teman-teman belum memiliki gereja tetap, kami mengundang teman-teman untuk turut hadir kembali dalam ibadah kita yang berikutnya. Mari teman-teman semua kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk kita terima berkat dari Tuhan lewat ibadah ini. Selamat beribadah.
mau tinggikan kebesaran nama-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Haleluya. Katakan, Hosana, Hosana, Hosana. Mari serukan Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah Allah yang berkata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, tebus sekali. Tinggikan Dia, katakan, layak dipuji, disembah Allah yang berkata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, terpuji. Nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar Tuhan, Nama-Mu termulia. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pujian tadi menjadi komitmen kami bahwa kami ingin menyembah-Mu. Raja segala raja, Kau yang bertata atas kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Biar apa yang disampaikan itu semua boleh datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan kami siap mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita mau belajar tentang firman Tuhan. Di mana di bulan ini tema khotbah tentang membangun kehidupan menyembah. Kita baca di Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi kita baca. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kenapa kita harus membangun kehidupan menyembah? Kenapa kita harus mengetahui bahwa Allah itu roh. Allah lah yang menciptakan kita untuk kemuliaan. Kita lihat baca di Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi kita diciptakan untuk kemuliaannya. Dan kita diciptakan di Kejadian 1 ayat 26 katakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Image of God. Our image di situ diterjemahkan. Jadi kita kalau diciptakan dan kita ada sampai sekarang ini adalah kita ciptaan yang spesial sekali.
ciptaan spesial. Melebihi daripada ciptaan Tuhan yang lain. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Image of God itu. Melebihi daripada malaikat-malaikat. Karena tugas malaikat itu untuk melayani Tuhan. Dan kita diciptakan untuk menyembah Dia. Hanya satu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Yaitu Allah tidak dapat menyembah dirinya sendiri. Untuk itu Tuhan menciptakan kita untuk menjadi penyembah-penyembah Dia. Haleluya. Seperti pujian dan coba di F. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Kita ada untuk menjadi penyembah-penyembah Allah. Kalau kita tidak menyembah Allah, berarti kita ada yang menyembah lain. Siapa? Kita menyembah iblis. Kalau kita lihat di Matius 4 ayat 9 sampai 10. Ini iblis berkata kepada Yesus. Dia katakan apa? Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Oh, rupanya iblis juga mau disembah. Iblis mau disembah. Maka berkata Yesus kepadanya. Berkata kepada si iblis di ayat 10. Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis janjikan kepada Yesus apa? Semuanya itu akan kuberikan. Semuanya. All yang ada di dunia ini. Semuanya akan diberikan kepada Yesus. Kalau kita pikir apa yang mau diberikan kepada iblis? Apa yang iblis punya? Semuanya ciptaan Tuhan. Iblis gak punya apa-apa. Berarti dia sudah berbohong. Memang iblis rajanya bohong. Dan di ayat 10 dikatakan, nyala iblis sebab ada tertulis. Jadi jelas di sini. Di Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab akunya huruf besar, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jelas. Tentang perintah, 10 perintah Allah kepada umat bangsa Israel pada saat itu. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi Yesus tegaskan di sini kembali, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, engkau beribadah. Hanya kepada Tuhanlah kita menyembah. Hanya kepada Dialah kita berbakti. Kita mau beribadah kepadanya. Jadi tinggal dipilih. Ya, kita mau menyembah Tuhan Allah kita atau kita mau menyembah si iblis. Mengerikan sekali zaman sekarang, sudah akhir zaman. Anak muda harus perhatikan baik-baik. Ya. Dan kita harus terus membangun kehidupan penyembahan kita kepada
Allah. Jelas dikatakan di ayat firman Tuhan yang kita sudah baca di Yohanes 4:24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ayo teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Generasi penerus. Ya. Kalian adalah generasi-generasi penerus. Hadirkan atmosfer surga itu di bumi lewat penyembahan kita. Lewat kita semua anak-anak muda. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan saat kita menyembah Dia. Kita bisa menyukakan hati Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi jangan kita dibingungkan ya. Kadang kita tahu ada kata praise and worship. Ya. Praise and worship. Mungkin dalam sepengetahuan kita praise itu lagu atau puji-pujian yang sukacita, begitu ya. Dan worship itu adalah pujian yang menyembah. Banyak yang kita ketahui seperti itu. Jangan salah. Praise ialah pujian sesuatu yang keluar dari diri kita kepada pribadi yang kita puji. Itu praise. Ya. Jadi pujian itu dari dasar hati, ekspresi hati. Dan kalau worship adalah ungkapan kasih kita kepada Allah. Ungkapan dari dasar hati kita, dari dalam hidup kita. Ungkapan kasih kita kepada Allah Bapa. Karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita. Jadi kita ungkapkan worship, kita sembah Dia. Jadi kalau seringnya banyak sekali dihubungkan praise and worship. Karena ini satu dengan yang lain keterkaitan. Praise and worship, pujian yang kita ungkapkan ya, kasih kita ini lewat pujian itu. Jadi praise itu sebenarnya ada di dalam worship, dan worship itu lebih luas. Ya, worship itu penyembahan kita itu lebih luas, menyembah itu lebih luas. Karena di dalamnya ada praise itu, pujian yang keluar dari mulut kita. Ekspresi dari hati kita. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, penyembahan seperti apa sih yang membuat kita masuk dalam hadirat Tuhan? Yaitu kita yang baca ayat tadi, Yohanes 4 ayat 24, 23 dan 24 itu. Ini merupakan standar bagi kita. Ya, complete worship standar bagi kita. Yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran itu. Yohanes 3 ayat 5 katakan kita dilahirkan dari air dan roh. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita itu dilahirkan kembali oleh air dan roh. Amin. Jadi kita dilahirkan kembali oleh roh karena Roh Kudus ada di dalam kita. Di dalam hidup kita ini ada tubuh, jiwa dan roh. Jadi kalau kita menyembah di dalam roh itu roh yang sudah dilahirkan di dalam kita. Jadi kalau kita belum dilahirkan dalam roh, bagaimana kita mau menyembah dalam roh? Kita menyembah di dalam roh, bukan menyembah dengan munafik. Bukan secara badania, tapi kita mau menyembah ya di dalam roh. Sungguh-sungguh keluar dari
mulut lidah kita. Coba F. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dalam roh. Jadi bukan sekedar untuk menyembah secara munafik, secara badaniah. Roh yang ada di dalam kita. Ya. Ini merupakan standar dari Allah itu, di dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Secara total dalam kehidupan kita. Bukan sekedar hanya pujian yang keluar dari mulut kita. Hanya nyanyi-nyanyian biasa. Tapi yang Tuhan inginkan di dalam roh dan kebenaran. Di dalam kebenaran ini kita bisa artikan sebagai kita harus mengalami terlebih dahulu perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Tentu setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita membuka hati kita, membuka hidup kita untuk Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita. Setelah kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita harus memahami tentang Dia. Kita harus mengetahui apa yang sudah dinyatakan dirinya lewat firman. Kita sudah harus mengetahui juga bagaimana sifat-sifat Tuhan itu sendiri yang Tuhan inginkan dalam kita. Karena kita ini kan sudah saya katakan diciptakan ya rupa dan gambar Allah. Jadi kita harus mengalami. Karena di Yohanes 4 kalau kita baca bagaimana perempuan Samaria ini setelah dia mengalami Kristus di dalam hidupnya, maka dia bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sampai akhirnya dia menginjil di mana-mana, dia beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi teman-teman dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar di lewat Yohanes 4 ayat 24 ini. Ya. Kita mengetahui bahwa Allah itu roh. Bukan berbentuk wujud. Ya. Ada wujudnya. Jadi kalau bicara roh itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Allah itu maha hadir. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hanya orang yang dilahirkan dari roh yang dapat menyembah dalam roh. Hanya orang yang dilahirkan dari roh yang dapat menyembah dalam roh. Hanya orang percaya penyataan Allah di dalam Yesus yang dapat dibebaskan dari dosa dan menyembah Allah dalam kebenaran. Saya ulangi sekali lagi. Hanya orang percaya penyataan Allah di dalam Yesus yang dapat dibebaskan dari dosa dan menyembah Allah dalam kebenaran. Dan hari ini teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah Dia. Sangat spesial sekali. Ya. Gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah, kita diciptakan. Untuk itu, mulai hari ini kita harus ya
membangun kehidupan penyembahan kita. Bukan hanya sekedar kita, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kita hanya tahu saja. Tapi kita tidak pernah lakukan di dalam penyembahan itu dalam roh dan kebenaran. Hari ini marilah setelah kita mengetahui bagaimana kita diciptakan. Karena anugerahnya kita hidup sampai sekarang ini. Kita mau lakukan membangun kehidupan penyembahan kita kembali kepada Allah yang penuh kasih kepada kita. Seperti pujian ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari teman-teman dikasih oleh Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, menyadari kehidupan kita. Sungguh hidup kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Dan biarlah semuanya dalam segenap kehidupan kami ini ya Tuhan, kami persembahkan hanya kepada-Mu. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali, bukan hanya sekedar tahu, tapi lebih daripada itu, kita mau mengalami lebih lagi. Masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita mau menyembah Dia. Karena Dialah Allah yang layak kita sembah. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami tidak membangun kehidupan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Lebih banyak daripada menyembah-menyembah yang lain, memuji-muji yang lain. Tapi hari ini kami sadar Tuhan, bahwa kami diciptakan oleh-Mu untuk menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang baik. Biarlah kami, hidup kami ini, kami persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh mengangkat kedua tangan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai segalanya. Terimalah berkat pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus, menyertai teman-teman sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Om Sandy yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Om Sandy berlipat kali ganda. Dan juga buat teman-teman semua, pastikan teman-teman ikut ibadah offline kita minggu depan jam 5 sore di GBI Citra 1. Dan ibadah ini akan tetap disiarkan secara online melalui kanal YouTube GBI Citra Family. Dan buat teman-teman yang hadir secara offline, teman-teman wajib mematuhi protokol kesehatan ya. Bagi teman-teman semua yang belum bergabung dalam komunitas sel dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi Rifki selaku koordinator Komsel. Dan buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa melakukan transfer ke rekening di bawah ini. Dan jangan lupa untuk cantumkan nama komisi masing-masing ya. Dan sekian ibadah kita pada minggu ini. Mari teman-teman semua tetap taati protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Stay safe, stay healthy. See you next week.